Diam-diamnya lo tak berbicara, terasa hampa tanpa dirimu. Hari-hari ku cium wangimu. Oh, 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 oh. Halo Om. Halo Om, apa kabar? Jelas nggak? Gimana? Kedengeran. Itu gambarnya lebih oke kalau landscape kayaknya deh. Gua udah keluar rumah, gua lagi di mobil. Wih, ini lagi jalan ini, luar biasa ini. Untuk keperluan perokok bijak, Om Sunil live dari mobilnya. Perjalanan kemana Om? Ke Indomaret mau beli rokok bro. Oke, Om, ini perokok, tembakau, corona. Ini Om Sunil kan termasuk salah satu yang sangat aktif di dunia entrepreneur, kemudian sekarang dengan orang diarahkan untuk kerja dari rumah dan seterusnya. Mungkin ada hal yang menarik yang bisa di-share ke kita. Ya, yang pasti banyak berita menyebabkan kita jadi parno, itu udah pasti. Karena itu orang itu kan lebih reaktif kalau ada fear ya. Kayak keluarga gue juga selalu bilangin gue jangan merokok. Ya mau ada corona nggak ada corona juga dari dulu juga merokok itu kan emang tidak baik buat kesehatan. Tinggal itu pilihan ya kan. Nah, terus mana sekarang juga udah keluar kalau nggak salah di daerah Jawa mana mas, itu ada rokok sehat ya, yang rokok bisa ngobatin, ya kan? Nah itu kan bisa gila lagi kan, jadi rokok bukan ada rokok yang mematikan, ada rokok yang menyehatkan gitu kan. Kalau urusan soal work from home itu menurut gua suatu kesempatan yang menarik, karena ini adalah fase di mana terjadinya akselerasi perubahan behavior. Yang tadinya kalau meeting harus ketemu ngelewatin macet ya kan, lu gue udah sering ngelewatin itu ya. Jadi disuruh Zoom meeting tuh gagal dulu, bener gak man? Tapi kalau dan sekarang kan akhirnya orang terbiasa untuk melakukan ini, dan ini sebenarnya menurut gue sebuah fase untuk menciptakan habit itu. Om, itu kalau agak dinundukin bisa nggak itu ke kamera? Kayaknya biar muka cakepnya itu lebih keren. Nah, itu baru ini salah satu kawan perokok bijak, yaitu teman-teman komunitas kopi. Ini Om Sunil salah satu inisiator komunitas kopi Indonesia. Jadi kopi dan rokok ini adalah pasangan. Jadi siapa yang memisahkan kopi dan rokok itu berarti memisahkan apa yang sudah dipertemukan Tuhan kan gitu. Om, lanjut ini Om. Ketika kita bicara kemudian ada ini sebagai satu perilaku baru nih, kemudian orang membiasakan untuk kerja jarak jauh dan seterusnya. Sebenarnya kita masih boleh melihat virus atau wabah corona ini dari sisi positif untuk bisnis mungkin? Gue nggak tahu kalau ini bisa dibilangin positif untuk bisnis, tapi kalau ngomongin positif untuk life, yes. Kalau bisnis, ini hanya sebuah pandemi yang harus kita hati-hati tentunya, karena kalau kitanya juga nggak take care ya impact-nya kemana-mana. Sebenarnya masalahnya itu orang itu lagi ketakutan antara dua, lu takut mati, apa lu takut ekonominya semrawut gitu loh. Berarti isunya antara kesehatan sama ekonomi ya, Om? Iya, makanya jadi kalau dibilangin ini corona dampak ke bisnis, ya udah pasti. Jangankan corona, waktu Merapi meletus juga dampak bisnis di Jogja juga mampus bro. Asap kemana-mana gitu loh. Tapi gimana kita come out gitu kan? Nah ini kan justru dampak bisnisnya memang semerawut, tapi justru orang-orang disuruh kerja dari rumah. Maksud gue ini kesempatan gila, orang bisa punya waktu lebih banyak, bisa menghargai nilai keluarga,
bisa tahu duit itu sekarang nggak ada artinya. Lu mau kaya, lu mau miskin, lu nggak bisa beli kesehatan. Lu sekali digerogotin, lu mati udah. Nggak ada jaminan kan, Bos? Oke. Nggak, cuma kalau aku pengen lihatnya sebenarnya virus corona ini sedahsyat apa sih? Karena Om Sunil kan aksesnya teman-teman di luar negeri banyak. Mungkin ada kontak teman di Italia, ada di Amerika dan seterusnya. Mungkin ada sharing-sharing dari mereka? Ya, jadi sebenarnya virus ini memang cukup dahsyat. Dahsyatnya itu karena rate of penyebarannya. Itu satu. Kedua, virus ini kalau secara medis, menurut teman-teman gue, bukan gue, itu dia itu tiap bulan itu ada trait atau ada mutasi mutant ya. Jadi dia memutasi dirinya menjadi yang lebih bahaya. Jadi kalau informasi yang gue dapat itu ada orang yang kena corona fine aja, virusnya bisa disembuhin dengan antibodi lu sendiri, tapi ada orang yang kena COVID-19 tapi memiliki trait atau kemiripan dengan HIV yang melemahkan seluruh imun tubuh dan bakteri yang menghancurkan elu gitu loh. Jadi ini ada beberapa tipe, jadi kita nggak tahu kita tuh keserang yang mana. Dan ini posisinya ini airborne. Nah, yang ditakutin itu kalau semuanya serentak kena masalah, tenaga medisnya nggak ada, tempat perawatannya nggak ada, terus gimana? Itu kan yang ditakutin sebenarnya. Oke. Artinya sebenarnya bagian-bagian yang perlu dipersiapkan itu lebih pada ketika kemudian ini virus ini semakin istilahnya ya, semakin menjadi lebih ganas dan seterusnya, sementara belum ada obatnya, maka itu bagian yang kemudian jadi teka-teki besar ke depan akan seperti apa gitu ya. Itu adalah salah satu cara pandang, Pak. Kalau kita ngomongin dari sisi virusnya. Tapi yang pandangan yang paling simpel itu adalah bayangin satu komplek di satu daerah, contohnya Sunter gitu, dalam just 24 jam seluruh warga Sunter terjangkit COVID misalnya. Dan total warganya ada 50.000 orang misalnya gitu. Nah 50.000 suruh mana, mau masuk rumah sakit mana, dokternya siapa yang mau handle misalnya gitu loh. Jadi if at the same time semuanya kena kan everybody punya reaction, aduh gue gak mau mati. Yang jadi panik bikin imun sistem lu tambah hancur. Tapi kan sebenarnya sisi yang lain ini kita jadi ngomongin corona dari sisi kita yang juga bukan ahli kedokteran, tetapi kalau kemudian kita bicara virus, kemudian dari literatur yang kita baca itu juga sistem imun kita juga akan melakukan penolakan dan seterusnya. Maka sebenarnya karantina pribadi di rumah dan seterusnya itu juga salah satu solusi mungkin ya. Karena saya sempat lihat juga di salah satu video itu seorang tenaga medis di Cina ketika kemudian terbukti sakit, dia di rumah kemudian dia hanya mengurung di kamar, suaminya juga nganter makanan, nggak boleh bersentuhan dan seterusnya. Buktinya juga mereka sembuh juga. Mereka sembuh kan? Jadi intinya begini, bukan berarti penyakit itu tidak bisa menyembuhkan. Kembali lagi kan manusia. Ada orang yang ngerokok sampai umur 100 tahun kagak mati-mati, ada yang ngerokok di umur 30 tahun mati. Tapi kan nggak bisa disalahin rokoknya, bro. Ada yang nggak ngerokok, nggak alkohol, nggak nakal gitu kan, nggak sampai 30 juga lewat gitu kan, memang udah jatahnya. Yang pasti memang ada yang mungkin hal positif yang saya lihat itu adalah pertama kita jadi lebih kesadaran kita untuk lebih bersih, lebih menjaga diri, lebih hati-hati, lebih lebih concern sama lingkungan yang bersih. Itu justru meningkat menurut gue, dan itu adalah hal baik. Karena yang dimaksud dengan bisnis ke depannya adalah seseorang yang menjalani bisnis dengan mental sustainability, environment clean gitu, itu lebih baik sih.
Oke, sip. Makasih Om Sunil. Kalau nanti masih bisa connect kita, karena kita insya Allah sampai jam 6 nanti kalau masih mungkin kita bisa tektokan lagi.